Oke teman-teman, jadi hari ini saya akan menginterview Kak WK. Boleh perkenalan dulu Kak WK? Hmm. Kenalan apa? Terus jurusan apa yang sedang dipelajari di kampus nih? Ah, Kenalkan nama saya Gusti Agung Pikananda. Saya dari saya berkuliah di Institut Teknologi 10 November. Tepatnya saya mengambil jurusan matematika. Oke. Kak WK boleh dijelasin dong apa yang Kak WK buat? Ini kan namanya Science In. Boleh jelasin nggak apa itu Science In? Jadi, sains itu startup yang berkutat di bidang pendidikan. Nah, terutama saat ini kita masih fokus di bidang tryout SBMPTN UTBK, yaitu SBMPTN UTBK itu merupakan seleksi untuk anak-anak SMA yang akan melanjutkan perguruannya di perguruan tinggi perguruan tinggi negeri PTN. Nah, jadi kita ngebantu ngebuat tryout supaya siswa itu bisa lebih siap untuk mengikuti ujian UTBK SBMPTN. Nah, lebih seperti itu. Ya benar. Untuk Science ini nih Kak WK-nya sudah berapa lama membuat aplikasinya ya? Kurang lebih 2 tahun dikurangi 1 bulan karena waktu itu bikinnya tahun 2019 bulan November. Menarik, menarik. Kalau boleh tanya, Kak Wek, untuk pemodalan Science In sendiri ini dari mana ya? Apakah menerima bantuan dari luar atau benar-benar Kak WK sendiri yang mendanai? Kalau modalnya itu benar-benar bootstrap dari kita sendiri gitu, dari saya sendiri modalnya. Oke, menarik. Um, aku ada beberapa pertanyaan lagi nih, Kak Wek. Hmm. Pertanyaannya itu nilai tambah apa yang Kak Wek bisa tawarkan dibanding pesaingnya Kak Wek? Boleh diceritain nggak proses penciptaan nilai tambahnya itu? Nah, sebenarnya kalau nilai tambah sih, mungkin di Science ini itu kita berusaha bikin soal-soal itu yang benar-benar sesuai sama UTBK, karena saya juga emang pernah ikut UTBK, jadi saya lumayan mempelajari juga komposisi-komposisi soalnya gimana. Terus kita juga berusaha ngasih gimana sih peserta ini setiap dia mengerjakan tryout dia bisa belajar juga, nggak cuma ngerjain doang tapi dapat feedback. Nah, feedback itu berupa dia benar benar salah skor, dan juga dia dapat pembahasan video itu ngejelasin nih, oh gini konsep ngejawab soalnya. Nah, jadi selain dia belajar untuk ngerjain atau simulasi juga, dia juga bisa belajar di sana. Nah, kurang lebih. Terus juga kita berusaha ya ngasih interface yang lebih mudah lah buat pengguna gitu. Jadi, kurang lebih seperti itu sih kalau nilai tambah menurut saya. Oke. Jadi nih Kak Wek, pernah nggak melakukan suatu perubahan yang berdampak positif untuk sains ini? Bisa diceritain nggak? Mungkin kalau perubahan itu pertama dari sisi teknis. Nah, itu saya memutuskan untuk melakukan pembuatan ulang atau mengcoding dari awal. Nah, supaya tujuannya itu kita ingin menghemat pengeluaran atau biaya requiring payment. Karena per bulan tuh kita bayar server lumayan 600.000. Nah, kebetulan ada teknologi baru namanya serverless, jadi kita coba migrasi ke sana ya, dan dampaknya itu sangat besar, terutama itu mengurangi cost kita hingga lebih 80%, dan juga mengurangi uh, ini kita maintenance-nya lebih mudah ya, karena udah lebih mudah, lebih di manage itunya apa namanya segala permasalahannya. Karena di Science In sendiri tim teknisnya itu cuma 2 orang, itu pun rangkap juga di bidang engineering, di bidang programming, jadi kurang lebih seperti itu. Berarti setelah Kak Wek membuat ulang website sains ini itu diharapkan menjadi lebih mudah mengaturnya ya, gitu ya Iya, Kak? dan terutama yang terdampak itu juga itu apa namanya, kita tahu kan kalau di bidang marketing itu search engine optimization itu sangat penting kan, supaya kalau orang nyari sesuatu dapat website kita. Nah, tujuannya memprogram ulang website ini juga utama untuk ke arah sana, supaya halaman-halaman sains ini itu bisa muncul di Google. Menarik sekali insight-nya Kak Wek. Terus keterampilan apa aja nih yang Kak Wek dapat setelah berbisnis sains ini nih yang di luar uh, mata kuliahnya Kak Wek? Kan Kak Hmm. Wek tadi bilang mata kuliah matematika ya, Hmm. agak agak jauh jaraknya dengan Hmm. Hmm. informatika itu.
Apa yang Kak Wek dapat dari membuat Sains In? Mungkin gini, kalau di Sains ini kan saya bukan cuma orang bisnisnya aja, tapi ikut nyemplung di bidang teknisnya juga. Karena kalau nggak gitu nyewa programmer kan mahal gitu. Jadi kebetulan saya juga anak programmer, senang ngoding. Jadi sebenarnya pas bikin Sains ini tuh saya emang sama sekali nggak punya kemampuan, terutama di bidang web development ya. Bikin back end, bikin front end itu sama sekali nggak bisa saya. Nah, jadi begitu saya bikin Sains In, saya belajar dari nol gitu. Walaupun waktu itu Sains In pas awal-awal berdiri kacau websitenya, yang penting kan kita fungsional, namanya kita biasanya nyebut MVP. Jadi yang penting jadi dulu. Nah, kalau yang penting bisa dipakai dulu lah gitu. Nah, terus jadi ya emang dari Sains ini saya jadi punya kemampuan banyak di bidang full stack development dan juga cloud computing, karena kan kita di Sains In juga emang perlu kan bidang cloud computing karena kita pakai server kan kita. Terus yang mungkin yang lainnya juga bidang manajemen, jadi gimana kita nge-manajemen tim kita karena kita nggak kerja sendiri, kita kerja rame-rame di Sains In ya, terutama setelah setahun itu kita memutuskan untuk ekspansi tim, jadi yang awalnya cuma isinya berempat nambah terus jadi bersepuluh, berdua puluh. Nah itu kan butuh juga kemampuan gimana kita nge-manage mereka gitu. Menarik sekali insight-nya Kak WK nih. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah bisnisnya Kak WK ini sudah sesuai dengan passion yang Kak WK pilih sehingga Kak WK ini menjadi sangat all out dalam bekerja? Kalau belum sesuai passionnya Kak WK, gimana nih tips yang Kak WK saranin agar dapat membangun bisnis yang baik? Kalau sesuai passion ya pasti sesuai, karena saya senang emang senang di bidang pendidikan, dan saya juga senang bikin startup yang dimana startup itu dia bisa memberi manfaat ke orang lain. Jadi kalau saya semakin nge-scale bisnis ini, saya malah semakin memberi manfaat ke orang lain. Dan di situ makanya saya jadinya ya sesuai dengan passion saya gitu. Menarik. Jadi ini ada pertanyaan lagi nih Kak Wek, lumayan menarik pertanyaannya. Kalau Kak Wek bisa mengulang masa sebelum berbisnis, hal apa yang Kak Wek saranin untuk dipelajari dan dipersiapkan sebelum berbisnis di Kak Wek? Sebenarnya sebelum berbisnis itu yang pasti harus siap bahwa kita akan invest waktu yang banyak banget gitu, jadi nggak bisa setengah-setengah gitu sebenarnya. Terus yang pasti ya bisnis apapun itu kita tuh harus matang ngegali idenya gitu ya, walaupun kan ada yang bilang ya coba dulu aja gitu, tapi tetap aja bahwa kita tuh harus cermat juga ngegali ide, jangan sampai kita bikin ide yang peminatnya tuh dikit, ya itu susah untuk jadi bisnis. Bahkan idenya bagus tapi nilai jualnya nggak ada, itu sama juga. Mungkin saya pikir dua hal itu penting. Karena kita harus mempersiapkan untuk ngegali idenya dulu, siapkan ide dulu. Terus yang kedua bahwa kita harus siap, harus komitmen bahwa kita bakal spending time banyak nih untuk bisnis. Jadi jangan sampai dikira bahwa dengan berwirausaha itu lebih enak daripada jadi pegawai gitu. Menarik. Ada pertanyaan lagi nih Kak WK. Kak WK, apakah Sains In pernah bekerja sama dengan institut lain misalnya untuk pengembangan atau pengiklanannya gitu Kak WK? Paling dulu kita pernah bekerja sama dengan beberapa universitas, ya, terutama itu waktu itu FEB Udayana, jadi kita kerjasama bikin tryout, sama juga fakultas kedokteran Udayana juga tahun ini. Sama terakhir kita kerjasama juga sama Olimpiade Update untuk bikin Olimpiade Matematika tingkat SMA. Nah itu kurang lebih itu kerjasama yang pernah kita lakukan. Oh berarti lumayan banyak ya kerjasamanya Sains ini. Ya lumayan lah. Oke deh, pertanyaan terakhir Kak Wek. Ada nggak pesan-pesan yang Kak Wek ingin sampaikan untuk mahasiswa, apalagi mahasiswa yang ingin memulai bisnisnya sendiri gitu? Ya intinya mulai bisnis ya coba aja, cuma tetap hati-hati sama yang namanya uang itu, jangan sampai
ya kita mulai bisnis nanti begitu gagal utangnya banyak gitu. Jadi tetap diperhitungkan ya keuangannya. Sebenarnya lebih enak kalau kita bisnis bootstrap ya, jadi modal sendiri. Jadi tekanannya itu nggak terlalu besar gitu. Yang ngeri itu kalau kita bisnis tapi uangnya itu uang minjam, nah itu agak ngeri. Apalagi kalau misalkan ternyata bisnis gagal, uang hilang semua kan, jadinya utangnya banyak. Terus yang kedua, ya kita juga harus pintar-pintar bagi waktu kan, karena mahasiswa juga sibuk. Nah, sibuk kuliah juga. Terus kalau bikin bisnis berarti kan spending time lebih banyak lagi. Nah, itu juga harus dipikirin matang-matang. Ya, kalau lebih gitu dari saya. Oh, menarik, menarik. Berarti selain modal harus benar-benar diperhatiin, waktu juga harus benar-benar diperhatiin ya Kak Wek. Jangan sampai waktu kuliahnya terbuang hanya karena ingin membangun bisnis gitu ya. Ya, jangan sebaliknya juga. Oke, makasih Kak Wek udah meluangkan waktunya untuk interview hari ini, memperkenalkan Science In dan juga insight-nya tentang membangun Science In.